Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman waghfir lana ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Di malam hari yang berbahagia ini, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tidak terhitung banyaknya, tidak dapat kita hitung. Bahkan secara global sekalipun kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kita sebut saja beberapa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan, waktu luang. Ini semuanya tidak gratis, dalam artian memang diberikan secara cuma-cuma di dunia, akan tetapi kelak akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazuqu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ya, tidak bergeser dalam artian tidak akan bergerak dia ke surga atau ke neraka sebelum muncul 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Yang pertama Nabi katakan an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, ya, di mana dia habiskan umurnya. Yang kedua an syababihi fi ma ablah, dari masa mudanya, di mana dia habiskan masa mudanya. Kemudian wa an malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Serta yang keempat an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmunya yang sudah dia dapatkan, apakah dia amalkan atau tidak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kembali kepada kita umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan tema kajian kita pada malam hari ini adalah banyak-banyak mengingat akhirat. Risalah ini kan dibacakan dari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musabi hafizahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidaklah selama-lamanya. Sifatnya muaqqat, sifatnya ini hanya sementara. Ya, sesuatu yang sementara pasti akan ada akhirnya. Sesuatu yang sementara pasti akan ada ujungnya. Ini sifat dunia. Adapun kehidupan kita di akhirat kelak, itu kehidupan yang abadi selama-lamanya. Sehingga kalau kita bandingkan antara mana yang lebih baik, hidup di dunia atau hidup di akhirat, maka tentunya yang abadi selama-lamanya itu yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang hanya sementara. Begitu pula ketika seseorang masuk ke dalam kuburnya, ya, menjalani apa yang disebut dengan alam barzakh, itu pun ada akhirnya juga, ada ujungnya, tidak selama-lamanya. Kapan ujungnya? Yaitu ketika dia dibangkitkan. Ya. Adapun ujung dunia ini, ujung dunia yang sedang kita hidup di atas muka bumi ini, ujungnya adalah ketika tiupan sangkakala. Ketika tiupan sangkakala pertama, maka semua kehidupan yang ada di atas muka bumi ini selesai.
tidak ada lagi yang tersisa. Maka kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang abadi, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada akhirnya, itu hanyalah kehidupan di akhirat. Ya, oleh karenanya kehidupan yang sebenar-benarnya hidup itu adalah hidup di akhirat. Kenapa? Karena itu adalah hidup yang tidak akan ada matinya. Itulah hidup yang tidak akan ada pernah ujungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahun wa la'ib. Allah sebut kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main saja. Main-main. Bagaimana kalau orang bersenda gurau, orang main-main, pasti ya ujungnya apa katanya? Oh, saya tidak serius, saya cuma main-main. Bayangkan seperti itu Allah gambarkan kehidupan dunia ini. Sesukses, sesenang apapun orang kita lihat, oh ternyata cuma main-main saja, bukan itu hakikatnya. Sesengsara apapun orang itu kita lihat atau yang dia alami, ternyata itu juga cuma main-main. Ya. Dalam artian dia tidak akan mendapatkan hakikat kehidupannya itu seperti itu selama-lamanya, tidak. Maka Allah katakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiya hayawan, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah hayawan, itulah kehidupan, itulah hakikat kehidupan, yaitu kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Law kanu ya'lamun, kata Allah, seandainya mereka mengetahui. Nah, ini hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan kita di akhirat. Ya. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan kelak nanti akan datang Rabbmu di hari kiamat kelak, dan para malaikat datang bersaf-saf. Kemudian pada hari itu didatangkan Jahannam. Ya, pada hari itu Jahannam itu didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru akan ingat, baru akan sadar tentang apa yang sudah dilalui di kehidupan dunianya. Barulah dia sadar bahwasanya ternyata kehidupan yang dia lalui selama ini di dunia itu tidak ada apa-apanya, tidak serius, hanya main-main saja. Ini kehidupan yang benar. Ketika dihadapkan Jahannam kepadanya, ketika dihadapkan surga kepadanya kelak di yaumul qiyamah, baru akan tersadar. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Maka dengan ini harusnya kita menyadari bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk mati-matian mengejar tujuan keduniaan. Kenapa? Masa kita mau mati-matian di sesuatu yang Allah anggap main-main? Masa kita mau berjuang sepenuh perjuangan kita dengan kehidupan yang Allah anggap cuman permainan semata? Tentu ini bukan suatu hal yang bijaksana. Maka kita lihat kita melihat bahwasanya betapa banyak manusia yang menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Memang secara kalau ditanya, kamu yakin di dunia ini sementara atau tidak? Oh iya, sementara. Yakin di akhirat selama-lamanya? Iya, selama-lamanya. Tapi apa yang dilakukan, perbuatannya, amal perbuatannya itu tidak ada mencerminkan perkataannya. Loh, kenapa demikian? Iya, karena dia rela mengorbankan semua untuk kehidupan dunianya, bahkan sampai mengorbankan perkara akhirat. Contoh yang paling kecil misalnya, azan sudah berkumandang. Dia tahu azan berkumandang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan untuk beribadah, untuk menaikkan derajatnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadapannya ada pekerjaannya. Kita lihat di sini dia diuji.
Apakah dia mau menghentikan pekerjaannya untuk kehidupan yang lebih kekal abadi, atau dia tetap meneruskan pekerjaannya dan mengabaikan panggilan azan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu ya, sengaja menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini ya, untuk manusia, agar manusia itu ingat akan akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah sediakan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Itu semua ada hikmahnya. Di antaranya Allah ciptakan perkara-perkara yang ada di depan mata kita itu sebenarnya untuk mengingatkan kita negeri akhirat. Tapi terkadang banyak dari kita yang melalaikannya. Di antaranya apa? Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, di antaranya perkara yang mengingatkan kita tentang negeri akhirat itu adalah perkara panas. Ya, panas dunia ini. Ya, entah itu suhu cuaca, entah itu panas yang dirasakan oleh tubuh. Loh, kenapa bisa? Padahal panas ini kan mungkin sebagian kita menganggap ya panas ini sesuatu yang alami, sesuatu yang terjadi karena memang ada ketetapan Allah di situ. Allah tetapkan siang hari panas, Allah tetapkan malam hari dingin, itu semua kan sudah ketetapan. Ya, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu ya, dan bagi orang-orang yang mereka memiliki akal yang sehat, mereka memiliki iman yang benar, mereka akan melihat luar biasa, ternyata di balik penciptaan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada Allah ciptakan sesuatu kemudian sia-sia bagi manusia, tidak ada. Bahkan dalam penciptaan panas itu sendiri, ya Allah jadikan itu sebagai pengingat bagi manusia untuk mengingat akhir. Baik, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali pernah bersabda, al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'i. Nabi SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan al-humma, demam itu min fayhi jahannam, itu dari hembusan neraka. Fa'abriduha bil ma', maka dinginkanlah dia dengan air. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panas yang kita rasakan di dunia ini, itu sebenarnya adalah pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kelak nanti di yaumul qiyamah, di hari akhir, akan ada panas yang akan menjadi alat untuk mengadab orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita sejak di dunia ini. Ya. Karena neraka itu sifatnya itu sangat panas. Syiddatul har. Neraka itu sifatnya bukan cuma panas tapi sangat panas. Ini sifat yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang api neraka jahanam. Semoga Allah jauhkan kita semua dari neraka jahanam. Bahkan di dalam sebuah riwayat, saking mengerikannya jahanam itu zaman digunakan Allah Subhanahu wa taala, jahanam itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu, ya. Dia mengadu, ya Rabbi, akala ba'di ba'dhan. Neraka itu saking panasnya, saking ganasnya, saking ngerinya, dia mengadu, wahai Allah, wahai Rabbku, sebagian diriku sudah memakan sebagian yang lain. Sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Saking ganasnya, saking panasnya neraka jahanam. Fa'adallahu laha binafsain, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan neraka untuk bernafas dengan dua nafas.
Qala fa huwa ashaddu ma tajiduna minal harri wa ashaddu ma tajiduna minal bardi. Maka jadilah hawa di dalam neraka itu menjadi dua, menjadi sangat panas dan menjadi sangat dingin. Ini sifat neraka. Jadi jangan dianggap neraka itu hanya sifatnya hanya panas membakar, tidak. Dingin menghancurkan juga. Bagaimana kita merasakan kalau terlalu dingin? Itu terkadang bisa mati rasa, terkadang orang bisa membeku, ya, bisa mati kedinginan. Ya, sifat neraka juga sebagian seperti itu. Maka dingin ini merupakan hembusan dari neraka juga. Ya, dan panas juga merupakan hembusan dari neraka. Dan adanya dingin dan panas di atas muka bumi ini itu untuk mengingatkan kita tentang neraka jahanam, memperingatkan kita tentang bagaimana dinginnya dan panasnya neraka jahanam. Akan tetapi kita lihat betapa banyak orang yang lalai dari hal ini. Bahkan sebagian dari diri kita juga sering lalai. Ya, panas, mungkin keluhan panas sekali di Gorontalo, apalagi di musim-musim sekarang. Tapi kalau orang-orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah berikan dia hidayah, semua fenomena alam itu tidak berlalu begitu saja, tidak lewat-lewat saja, tidak. Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran, yang mengambil nasihat itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki hati yang selamat, akal yang baik, akal yang sehat, yang sejalan dengan fitrahnya. Ini. Baik, maka kita melihat seperti itu, ya. Bahkan bencana-bencana, ya, yang sudah sangat dahsyat sekalipun, banyak orang yang tidak tergugah, banyak orang yang tidak tersadarkan. Ya Allah, semudah itu Allah hancurkan, semudah itu Allah hancurkan satu kota, semudah itu Allah goyang satu kota, sehingga tidak ada apa-apanya. Semua bangunan, konstruksi, ya, gedung-gedung pencakar langit yang dibangga-banggakan oleh manusia hancur dalam sekejap. Ya, kita lihat sekarang bagaimana bencana yang melanda sebagian wilayah di Amerika Serikat. Mengerikan, ya. Bahkan di beberapa video yang ada di footage itu, bahkan semacam lidah api yang keluar dari langit, ya, terjun ke bawah untuk menghancurkan apa saja yang dilewati. Lidah api, Pak. Ya, semudah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan bencana, menghancurkan segala sesuatu. Baik, maka panas ini jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, mengingatkan manusia tentang panasnya neraka jahanam. Akan tetapi panasnya neraka jahanam itu jauh lebih panas, ya, jauh lebih panas. Kalau kita di dunia ini merasakan panas, gerah, kita masih bisa cari penyejuknya, pendinginnya. Kita bisa pasang kipas, kita bisa pasang AC misalnya, kita bisa mandi misalnya kalau sudah tidak tahan. Ini di dunia. Tapi bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan pada panas di api neraka waliyadzubillah, apakah ada sedikit pun yang bisa menyejukkan kita? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan setiap saat panasnya itu bertambah berkali-kali lipat. Bukan mendapatkan dispensasi, tapi malah justru disiksa lebih keras dari waktu ke waktu. Naudzubillah bidzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari neraka jahanam dan dari amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita kepada neraka. Maka ketika kita merasakan panas yang sangat panas, maka ingatlah bahwasanya di neraka jahanam itu ada panas yang sangat membakar. Begitu pula ketika kita merasakan kedinginan, maka ketahuilah bahwasanya di neraka juga ada hawa yang sangat dingin. Maka marilah kita beramal untuk keselamatan kita kelak di yaumil qiyamah. Amalan-amalan kita nanti itu akan menjadi penyelamat kita
Karena kalau sudah masuk neraka jahanam, waliyadzubillah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita seperti di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana api tersebut. Api ini dia memiliki faedah. Selama kita hidup di dunia ini, kita menggunakan api itu ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin." Kami menjadikan api tersebut sebagai tadhkirah, sebagai pengingat bagi manusia akan api di neraka jahanam. Akan tetapi juga mata'an lil muqwin. Ya, api itu juga bisa menjadi barang yang bermanfaat, benda yang memiliki manfaat untuk muqwin, untuk orang yang berjalan di tengah malam. Ya, dia menerangi jalannya. Nah, ini faedah-faedah ketika kita melihat api misalnya, teringat bahwasanya api ini memang ada faedahnya, tapi waliyadzubillah akan ada satu waktu bahwasanya api ini akan menjadi sesuatu yang akan mengadab manusia kelak di yaumil qiyamah. Dan gambaran panasnya api neraka itu Nabi SAW menggambarkan. Ini gambaran neraka, gambaran surga itu tidak seperti apa yang sebenarnya. Semua gambaran cerita tentang surga, cerita tentang neraka di Al-Quran dan di Al-Hadis itu hanya sekedar mendekatkan penggambaran saja, mendekatkan pemahaman kita. Wa illa tidak ada yang benar-benar seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah terlihat sedikit pun oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati kondisi yang ada sebenarnya yang ada di sana. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang ada di dunia ini itu satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka jahanam. Qila ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, in kana lakafiyah, sungguh satu bagian api dunia ini saja kalau dibakar, ya, itu sudah cukup untuk membinasakan. Maka Nabi SAW mengatakan fuddilat alaihinna bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Ya, api kalian di dunia ini nanti akan dilipat gandakan 70 kali lipat panasnya kelak di yaumil qiyamah. Bisa kita bayangkan, satu bagian saja api kita di dunia ini, api yang paling besar, taruhlah api yang paling besar di dunia ini digunakan untuk membakar, itu di hari kiamat nanti akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya. Dan ingat sekali lagi, gambaran-gambaran seperti ini 70 kali lipat, 100 kali lipat itu tidak ada yang persis sama seperti hakikatnya. Ya. Hanya sekedar menggambarkan, mendekatkan pemahaman saja sehingga kita bisa menghitung 70 kali lipat luar biasa. Padahal mungkin bisa lebih dari itu. Ini yang pertama. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara lain yang dapat mengingatkan kita ya, tentang bagaimana dahsyatnya ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala itu berupa belenggu dan rantai dan besi. Jadi kalau di dunia ini kan ada belenggu ya, borgol ya. Biasa digunakan untuk mengikat seseorang kalau dia di penjara. Ya, kalau di zaman dulu itu borgolnya di kaki pakai besi, kemudian ada rantainya. Maka apa yang kita lihat di dunia ini itu dapat mengingatkan kita tentang akhirat. Bahwasanya penduduk neraka pun diperlakukan seperti itu. Mereka diikat dengan maqami', ya, maqami' itu belenggu. Atau ya, alat-alat untuk menyiksa seperti cambuk, dan itu semuanya terbuat dari besi. Allah SWT mengatakan walahum maqami'un min hadid. Ya, penduduk neraka itu mereka punya maqami', ya, mereka disiksa dengan maqami' min hadid, dengan cambuk-cambuk
ya diikat dengan belenggu-belenggu, rantai-rantai. Ya. Ini semua mengingatkan kita ya, bahwasanya di akhirat kelak akan seperti itu. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Di hari kiamat itu, pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada satupun siksaan yang pernah disiksa orang seperti itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada orang yang pernah diikat dengan ikatan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya siksa neraka itu adalah sesuatu yang memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia sedikit pun. Ya. Maka ini yang kedua adalah ketika kita melihat besi, melihat belenggu, ya melihat borgol seperti itu, ya, ingat kelak nanti di akhirat penduduk neraka nanti akan diperlakukan seperti itu. Selanjutnya perkara-perkara yang dapat mengingatkan kita tentang akhirat, tentang neraka. Nanti sebentar ada pembahasan tentang surga. Ya. Di antaranya ada hayat, ada ular. Di neraka itu ada ular. Ada aqar, ada aqarib, ya, akrab, ada kalajengking. Baik. Nah, di dunia ini kita sering menemui ular, kalajengking, ya, racun yang sering disebarkan oleh ular ketika dia menggigit. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya di jahanam kelak, di neraka, waliyadzubillah, sekali lagi kita berlindung kepada Allah, akan ada ular-ular, akan ada kalajengking ya, yang akan menyiksa para penduduk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak mungkin menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada maksud dan tujuannya. Ya, Allah ciptakan ular, ya memang berbisa, berbahaya. Kenapa Allah ciptakan ular? Kenapa Allah ciptakan kalajengking? Minimal faedahnya adalah untuk mengingatkan manusia bahwasanya kalau dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk siksaan di neraka kelak adalah dia akan disiksa oleh ular. Dia akan disiksa oleh ular. Ya. Tapi sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yasalu rajulun maulahu min fadlin huwa 'indahu fayamna'hu iyyah. Kalau ada seorang budak yang meminta keperluan kepada tuannya, lalu tuannya menghalangnya untuk mendapatkan keperluan tersebut, illa biyalahu yaumal qiyamati fadluhu alladhi man'ahu syuja'an aqra. Kecuali nanti di hari kiamat Allah akan datangkan ya, kebutuhan yang diminta oleh si budaknya tadi, yang padahal tadinya ada tapi dia sengaja menahan itu. Sengaja menahan itu karena bakhil, karena pelit, padahal itu haknya budaknya. Maka kelak dia akan didatangkan hartanya tersebut, ya, akan didatangkan dalam bentuk ular yang berbisa. Syuja'an aqra, ular yang berbisa. Maka Abu Daud rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan al-aqra alladzi dhahaba sya'ra ra'sihi minas sam. Ular syuja' aqra itu gambarannya adalah ular ya, yang seluruh tubuhnya itu ya, sudah mengelupas karena disebabkan oleh racun yang ada dalam tubuhnya sendiri. Seluruh tubuhnya sudah mengelupas disebabkan oleh racun yang ada dalam tubuhnya sendiri. Bayangkan bagaimana kalau dia menggigit mangsa, menggigit orang lain. Baik. Nah, kemudian selanjutnya dia menemukan Allah SWT perkara-perkara yang dapat mengingatkan kita tentang hari akhir, tentang hari kiamat, adalah adanya emas dan perak. Adanya emas dan perak di atas muka bumi.
Maka emas dan perak ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kita sering melihat. Meskipun kita tidak memiliki, tapi sering kita lihat emas, sering kita lihat perak. Maka ketahuilah bahwasanya emas dan perak ini adalah sesuatu yang akan ada kaitannya dengan kita mengingat akhirat. Baik, di antaranya di dalam surga itu ada emas yang sangat besar, yang tidak dapat digambarkan dengan sesuatu apapun. Maka ketika kita melihat emas yang ada di dunia ini, maka hendaknya kita melihat akhirat, hendaknya kita mengingat bahwasanya kita akan mendapatkan di akhirat itu, di surga itu ada emas, ada perak, ada emas dan ada perak. Baik, demikian pula ketika kita melihat, ketika kita melihat gilman, anak-anak kecil yang berlarian, itu seorang mukmin dia akan melihat, dia akan mengingat bahwasanya kelak di surga itu akan ada gilman, pelayan-pelayan. Mereka senantiasa dengan wajah ceria melayani para penduduk surga. Mereka melayani para penduduk surga. Baik. Maka dia menemukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita melihat di dunia ini ada istana yang besar, ada rumah yang mewah. Maka hendaknya kita mengingat bahwasanya di akhirat kelak di surga itu akan ada istana-istana yang mewah, akan ada rumah-rumah yang mewah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para penduduk surga. Kemudian ada kemah-kemah yang di dalamnya ada bidadari. Dan bidadari surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa menunggu kapan suaminya datang. Mereka senantiasa menunggu kapan suaminya datang, dan mereka tidak pernah keluar dari kemahnya untuk menunggu suaminya pulang. Siapa suaminya? Si penduduk surga itu sendiri. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan mereka senantiasa menunggu dan sering bertanya kepada gilman-gilman itu, kepada anak-anak yang jadi pelayan itu, apakah suamiku sudah datang? Mereka senantiasa bertanya, dan kerinduan mereka, para bidadari surga itu kerinduan seorang istri yang sudah lama ditinggal suaminya dan sudah sangat ingin bertemu dengan suaminya. Baik. Maka ketika seorang penduduk surga dia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan buat dia kenal dengan rumahnya di mana. Kemudian dia akan kenal dengan istananya. Dia akan kenal dengan bidadari-bidadari. Allah katakan wa adkhalallahu jannata arrafaha lahum. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang Allah kenalkan surga itu kepadanya. Sama seperti kita pulang kampung. Kalau kita pulang kampung itu kan kita tahu rumah saya di sini, jalan ini, lorong sekian, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka Allah jadikan para penduduk surga pun demikian. Allah jadikan para penduduk surga demikian. Mereka pulang ke rumah mereka, ke istana mereka yang ada di surga, bertemu dengan bidadari. Dan sekali bertemu dengan bidadari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sekali bertemu maka dipeluknya bidadari. Saking nikmatnya memeluk bidadari ini, tidak terasa sudah 70 tahun berlalu masih meluk. Bayangkan kalau bandingkan dengan kita di dunia, coba peluk 5 menit mungkin sudah capek. Ya. Kalau di surga 70 tahun belum puas-puas, itu baru memeluknya, baru memeluk. Bagaimana kalau lebih dari itu?
Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam istana. Di dalam istana yang megah yang terbuat dari emas dan perak. Maka ketika kita melihat istana yang megah, ketika kita melihat emas dan perak, maka hendaknya kita menyadari bahwasanya satu waktu ketika saya masuk surga, kalau saya beriman, saya beramal, saya melakukan semua ketaatan-ketaatan di atas muka bumi ini, bersabar di atas ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat, maka insya Allah saya akan mendapatkan hal tersebut. Maka ini adalah tujuan, ya, bagaimana dunia ini dibuat orang-orang beriman itu mengingatnya. Maka ketika kita melihat perkara-perkara ini, bayangkan bagaimana nikmatnya surga dengan kenikmatan yang berkali-kali lipat, dengan kenikmatan yang tidak ada bandingannya, tiada tara. Tapi terkadang kesibukan kita, ya, terkadang penghalang-penghalang yang menjadikan kita lupa atau bahkan ya sudah tahu tapi pura-pura lupa. Dan ini termasuk penyakit yang harus dihilangkan. Tapi zaman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dapat mengingatkan kita tentang surga itu adalah susu. Kita semua suka susu. Maka di surga itu nanti ada susu zaman dimakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di sungai tersebut air. Kemudian wa fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Kemudian ada sungai yang mengalir susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa fiha anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Kemudian ada sungai yang terbuat dari khamr yang lezat bagi para peminumnya. Kemudian yang keempat, ada surga, ada sungai min asalin musaffa, dari madu yang murni. Ya, dari madu yang murni. Maka ketika kita melihat susu di dunia ini, ya, maka ingatlah akan susu di akhirat. Ya, ingatlah akan susu, ya, yang murni, yang tidak ada rasa asamnya. Biasanya kalau susu ditaruh lama di luar kulkas, itu pasti sudah berasa masam, tidak tahan lama dia, tidak awet. Ya. Akan tetapi susu di surga itu susu yang tidak akan ada rasa asamnya. Kalau kita minum susu tersebut, maka kalau kita minum susu di dunia, maka ingatlah kita kelak akan minum susu kelak di akhirat. Susu yang jauh lebih utama, yang jauh lebih lezat, yang jauh lebih manis, yang jauh lebih berasa seleranya. Susu di akhirat. Begitu pula madu. Madu yang akan diminum oleh para penduduk surga itu adalah madu yang murni, yang tidak ada campuran-campurannya seperti ada sisa-sisa minyak atau ada sisa-sisa tubuh lebah, biasa kan seperti itu kan. Kita minum madu ada sisa-sisa kaki lebah atau mungkin bagian-bagian tubuhnya. Ya, meskipun sudah disaring tapi masih ada kotoran-kotoran itu. Ya. Baik. Maka di surga, penduduk surga itu akan minum madu dengan madu yang murni, madu yang sangat lezat, dan itu mengalir di sungai-sungai. Kita bisa bayangkan bagaimana madu, tapi dia mengalir di sungai. Biasanya sungai itu kan air, tapi ini sungai dari madu. Kemudian ada juga sungai dari khamr, khamr, minuman keras. Tapi minuman keras atau khamr ini khamr yang halal, bukan khamr yang haram seperti di dunia. Kalau di dunia khamr itu diharamkan. Kenapa? Karena khamr itu dia menutupi akal. Makanya kalau dalam bahasa Arab, ya, khamirul aql namanya. Khamr itu bisa menutup akal pikiran.
Khamr itu bisa membuat seseorang itu hilang kesadaran, turun kesadarannya, mabuk. Tapi kalau khamr di surga tidak. Khamr di surga adalah khamr yang lezat, yang tidak memabukkan. Makin diminum makin lezat, makin bertambah kebahagiaan dan kesenangan. Yang sebenar-benarnya kesenangan, bukan kesenangan minum khamr di dunia. Minum khamr di dunia, dia bilang senang tapi dia mabuk. Termanipulasi otaknya. Otaknya mengatakan dia itu senang, padahal dia tersiksa. Tersiksa dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan khamr ini adalah pintu dari segala kerusakan. Pintu dari segala kerusakan. Tapi di surga tidak. Di surga khamr yang halal, khamr yang lezat, yang akan menambah kebahagiaan dan kesenangan orang ketika meminumnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia lalu tidak bertobat dari minum khamr tersebut, maka hurimaha fil akhirah. Allah akan haramkan dia meminum khamr di akhirat. Allah haramkan meminum khamr di akhirat. Berarti khamr di akhirat tempatnya di mana? Di surga. Berarti dia Allah haramkan masuk ke dalam surga. Nah, maka bahaya. Kalau kita mau minum khamr di surga, maka jangan kita minum khamr di akhirat. Maka jangan kita minum khamr di dunia. Ustaz, kalau sudah terlanjur bagaimana? Bertobat. Selama nafas ini belum sampai di tenggorokan, belum dicabut nyawa kita, bertobat. Pintu tobat terbuka selebar-lebarnya, sebesar-besarnya. Tidak ada ceritanya orang bertobat kemudian Allah tidak maafkan, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab. Bukan cuma taib, bukan cuma menerima tobat, tapi Maha menerima tobat. Allah suka memberikan tobat, mengabulkan tobatnya seorang hamba. Semakin seseorang itu banyak meminta ampunan kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, makin Allah suka. Semakin seseorang itu banyak meminta maaf kepada Allah, makin Allah suka. Dia banyak bikin salah, dia minta maaf, dia bertobat. Setelah itu bikin salah lagi, dia bertobat, bikin salah lagi, dia bertobat. Apakah ada masalah di situ? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala senang selama dia mau bertobat, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun, sesering apapun dia berbuat dosa, tapi dia senantiasa bertobat kepada Allah, maka sesering itu pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan tobat. Berbeda dengan manusia. Ya, kalau kita bersalah dengan manusia, sekali kita bersalah minta maaf mungkin dimaafkan. Kedua kali kita bersalah minta maaf, oke, maafkan, tapi sudah tidak begitu ikhlas mungkin. So kedua kali ini bos, misalnya kan. Ketiga kali sudah garis, sudah tidak ada lagi cerita. Ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semakin seseorang itu memohon ampun, semakin Allah cinta malah. Ya, semakin Allah cinta, semakin Allah Allah tinggikan derajatnya karena dosa-dosanya. Ya, karena apa? Karena taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita melihat ketika seorang itu berdosa, jangan kita langsung memvonis bahwasanya orang ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, bisa jadi ketika dia berdosa, kemudian dia mendapatkan hidayah dan bertobat kepada Allah, bisa jadi penyesalannya atas dosa-dosanya tersebut itu jauh lebih tinggi di sisi Allah derajatnya dibandingkan orang yang senantiasa beramal tapi ada sedikit ujub dan kesombongan di dalam dia beramal. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku ini laghafar, benar-benar Maha menerima taubat, benar-benar Maha mengampuni. Bagi siapa? Liman taba, orang yang bertobat. Baik. Apakah tobat itu hanya sekedar oke anak tobat? Tidak. Ada syarat tobat yang harus dipenuhi. Ada 3. Para ulama menyebutkan ada 3. Ya, meninggalkan, menyesali, dan bertekad. Dia tinggalkan dosanya tersebut. Kemudian yang kedua dia sesali, ada penyesalan dalam hatinya. Ya, ada an-nadam, ya, dia menyesali bahwasanya dia sudah melakukan itu. Kemudian yang ketiga dia bertekad untuk tidak mau
kembali melakukan dosa tersebut. Setelah terpenuhi 3 ini, maka dosanya diampuni, digantikan dengan pahala. Bukan cuma sekedar diampuni, Allah ganti dengan pahala itu, dosanya itu. Kemudian berbuat dosa lagi. Dia bertobat lagi. Allah ampuni. Allah ampuni lagi. Tanpa mengorek-ngorek dosa yang sudah berlalu itu, yang sudah Allah ganti dengan pahala itu, sudah Allah tutup itu. Dia berbuat dosa yang lain lagi, dia bertobat lagi dengan terpenuhi 3 syarat itu. Yang penting terpenuhi 3 syarat. Dia tinggalkan, kemudian dia menyesali, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Begitu seterusnya. Sampai setan itu menyerah. Setan itu mengatakan, sudah, jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena dia takut ketika dia berbuat dosa lagi, dia goda lagi, kemudian terjatuh dalam dosa, kemudian dia ampuni, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang-orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak ada dosa. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak ada dosa. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maha murah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak juga dari manusia yang tidak mau memanfaatkan sifat maha mengampuninya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengenali perkara-perkara yang dapat membuat kita mengingat akhirat, apa yang harus kita lakukan agar kita terbiasa untuk mengingat ketika melihat sesuatu langsung teringat akhirat. Ini kan yang jadi masalah ini seperti ini kan. Ada satu perkara atau ada satu fenomena di depan kita. Beda orang, beda iman akan beda cara memandangnya. 2 orang yang memandang satu perkara itu akan berbeda cara pandangnya. Apa yang membuat dia berbeda cara pandangnya? Yang pertama karena bedanya tingkat keyakinannya kepada hari akhir. Semua orang Islam tahu bahwasanya hari akhir itu ada, hari kiamat itu ada. Tetapi apakah tingkat keimanannya, tingkat keyakinannya sama? Jawabannya tidak. Nah, perbedaan tingkat keimanan ini yang akan menyebabkan seseorang akan berbeda cara pandangnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di awal surah Al-Baqarah, Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan ghaib. Apa itu ghaib? Satu hal yang tidak bisa nampak oleh pandangan mata. Kalau ini bukan ghaib, ini zahir. Yang bisa dilihat oleh mata zahir. Tapi yang tidak bisa dilihat oleh mata itu ghaib. Nah, di sini ujiannya. Orang-orang beriman itu nilainya di situ, value-nya di situ. Dia beriman kepada hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalanya. Maka akan berbeda dengan orang-orang yang liberal. Mereka selalu menganggap sesuatu yang tidak terlihat maka itu tidak ada. Tapi orang-orang beriman tidak. Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian keimanannya itu menjadikan dia yuqimunas shalah. Dasar keimanan itu menjadikan dia orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepadanya. Kemudian dia juga beriman walladzina yu'minun, orang-orang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, itu kitab-kitab sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Yakin.
Ketika seseorang mencapai derajat yakin tentang akhirat dan tentang ilmu akhirat, maka ini yang akan menguatkan keimanan mereka, dan ini yang akan membuat mereka banyak-banyak mengingat, banyak-banyak mengambil pelajaran dari setiap fenomena, setiap kejadian, setiap benda, setiap zat yang ada di hadapan mereka. Semakin banyak mereka melihat ayat-ayat Allah di atas muka bumi ini, semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang seperti ini, yang keimanannya bagus, dia melihat segala sesuatu dengan hakikatnya, mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb-nya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang berbahagia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kiat yang kedua, senantiasa mengingat. Belum ya? Senantiasa mengingat bahwasanya dunia ini akan fana, dunia ini akan sirna, dunia ini akan hilang, dunia ini akan berakhir. Rumah-rumah yang megah, harta yang kita miliki, bermiliar-miliar di ATM misalnya, semuanya akan sirna, semuanya akan habis. Akan tetapi modal yang telah kita tanam untuk akhirat, harta yang telah kita infakkan untuk akhirat, amalan-amalan yang telah kita perbuat, yang kelak akan menjadi tabungan kita di akhirat, itulah yang kekal abadi. Itulah yang akan menambah keindahan, yang akan menambah kebahagiaan, yang akan menambah kenikmatan kita kelak di surga. Maka kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan surga. Senikmat-nikmat apapun, sesukses apapun orang hidup di dunia ini, kita lihat misalnya orang terkaya di dunia, mau selama-lamanya dia kaya? Pasti akan berakhir. Entah kekayaannya itu akan meninggalkannya, atau dia akan meninggalkan kekayaannya itu. Tinggal pilih mana yang duluan akan kasih tinggal. Entah dia akan miskin dulu atau dia akan mati dulu. Pasti akan berakhir. Begitu juga sesengsaranya orang yang dia rasakan, tidak ada kenikmatan sama sekali di atas muka bumi, pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Maka kenikmatan yang hakiki hanyalah kenikmatan akhirat. Kesengsaraan yang hakiki itu adalah kesengsaraan akhirat. Maka jangan jadi orang yang sengsara di dunia, maka jangan jadi orang yang nikmat di dunia tapi sengsara di akhirat. Kalau bisa jadi orang yang nikmat di dunia, nikmat juga di akhirat. Tapi kalau kita orang sengsara di dunia, jangan jadi orang sengsara di akhirat, jangan mau. Kalau kita Allah takdirkan orang yang Allah takdirkan yang penuh dengan kekurangan hidup di dunia ini, maka jangan jadi orang yang akan menjadi kekurangan juga di akhirat. Jadikan kekurangan kita sebagai dorongan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakikat di akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang benar kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Nabi SAW mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tadi mau sedih, berapa lama sih kita mau sedih di dunia ini? Berapa lama kita mau sengsara di dunia ini? Pasti akan ada ujungnya. Akan ada ujungnya. Mau sengsara selama-lamanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang tidak sedih di hidup di dunia ini? Coba saya mau tanya. Semua kita sedih. Semua kita sedih. Coba mulai hadirkan di kepala kita masalah-masalah yang kita hadapi di dunia. Pasti sedih lagi, sedih lagi.
Minimal yang membuat sedih kita itu apa? Banyak cita-cita yang belum tercapai. Banyak. Ya Allah, saya itu pengen ya, membahagiakan orang tua saya. Saya pengen kasih naik haji orang tua, pengen kasih umroh orang tua. Tiap hari bertanya, kapan ti mama mau pergi haji, kapan ti mau pergi umroh. Kan bikin sedih sama kita kan? Gimana? Uang pas-pasan, harta pas-pasan untuk menghidupi kita dan keluarga saja pas-pasan. Sedih. Ya kan? Kita punya cita-cita bagaimana ya, kita ingin menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik misalnya di luar negeri. Kita ingin melihat dia menjadi seorang anak yang punya prestasi. Tapi lagi-lagi kesulitan ekonomi, kekurangan membuat kita sulit untuk mewujudkan cita-cita kita. Sedih lagi. Jadi dunia ini zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya silih berganti kesedihan demi kesedihan. Maka jangan sampai ya, ketika kita di akhirat mau jadi sedih juga jangan. Kalau kita tidak mau sedih di akhirat, maka jadilah penduduk surga. Jadilah penduduk surga. Karena di surga itu tidak ada lagi kesedihan. Sudah ada nih? Sudah ya? Kita break dulu azannya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi sampai mana tadi? Nah, di surga nanti itu tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada kesedihan. Hidup dalam kesenangan selama-lamanya. Kita bayangkan kalau ada orang di dunia ini yang dia hidup dengan semua fasilitas yang ada. Orang yang paling senang hidup di dunia ini, ya. Mau apa aja ada gitu. Ya. Apakah dia tidak sedih? Sedih juga tetap. Apa yang bikin sedih sama dia? Minimal dia akan ingat, satu waktu saya akan mati. Saya akan tinggalkan semua kesenangan ini. Ya kan? Seperti itu. Nah, di surga setelah Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesenangan, kenikmatan yang tiada tara, tiap hari bertambah kenikmatan itu, tidak pernah berkurang, tiap hari bertambah. Yang membuat mereka lebih bahagia lagi, mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan pernah mati lagi. Ya. Berbeda dengan kita hidup di dunia, sudah senang ya kan? Alhamdulillah kita dapat nikmat ini. Wah, Masya Allah. Tapi tiba-tiba ingat, satu waktu dia mau mati. Sedih lagi kan? Tapi di akhirat tidak. Makanya ketika di akhirat itu, ketika semua penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, kemudian ada suara yang menyeru, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, sudah selama-lamanya tidak ada lagi yang namanya mati. Wahai penduduk neraka, selama-lamanya tidak ada lagi yang namanya mati. Maka bertambahlah kebahagiaan para penduduk surga dengan mengetahui bahwasanya ini selama-lamanya, bertambah kebahagiaan mereka. Jadi secara lahir senang, secara batin juga senang. Penduduk neraka juga demikian. Waliyadzubillah. Setelah mereka tahu mereka mendapatkan siksaan, mereka sangka mungkin tidak selama-lamanya. Dikasih tahu khuludun fala mauta, selama-lamanya ente di situ. Maka bertambah tersiksa batinnya mereka. Waliyadzubillah. Ya. Maka ini kehidupan di dunia hendaknya kita sadari bahwasanya kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Ya, kehidupan yang sementara. Yang kalau orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang kafir setelah mereka hidup dengan kesenangan di dunia, ketika mereka sadar mereka hidup di atas kekafiran, dibangkitkan maka semua kesenangan mereka akan katakan seakan-akan cuma hidup setengah hari saja. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa yaqulul ghafir apa ini? Apa Ustaz? An-Nazi'at yang terakhir ini apa Ustaz? Wa ma duhaha. Wa duhaha apa Ustaz? Saya lupa ini ya. Surah An-Nazi'ah yang terakhir ya. Jadi seakan-akan mereka itu hanya hidup sepagi dan seduha saja. Apa Ustaz? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka berupa azab, berupa siksa,
maka mereka sadar ternyata apa yang mereka tinggalkan di dunia itu, hidup selama 60-70 tahun dalam kenikmatan, illa asyiyatan aw duha, itu hanya seperti pagi sampai duha saja. Bayangkan cuma berapa jam itu? Cuma sekitar 4-5 jam mereka rasakan itu hidup kesenangan di dunia. Ya, begini kita sadari bahwasanya kehidupan dunia itu kehidupan yang singkat. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah kita menjaga hati kita. Ya, menjaga hati. Menjaga hati dalam artian ya, menjaga hati ini agar selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengotori hati dengan perbuatan-perbuatan yang dosa, ya. Karena ketahuilah jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menutupi hati seseorang adalah perbuatan dosanya. Setiap kali dia berbuat dosa, maka akan ada bintik hitam yang muncul di dalam hatinya. Dia bertobat, bintik hitam itu lenyap. Tapi kalau dia berbuat dosa tidak bertobat, maka bintik hitam itu ada di situ. Dia berbuat dosa lagi, bertambah sampai banyak bintik hitam. Sampai akan ada hati yang semuanya tertutup dengan hitam. Nah, kalau hati sudah tertutup, maka akan sulit melihat hakikatnya. Ya. Akan sulit mengingat akhirat. Melihat bencana biasa saja. Ya. Apalagi sampai cuman melihat yang perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, lihat susu, ya, lihat besi, ya, lihat emas perak, itu biasa saja begini. Lihat bencana saja yang sudah begitu menggemparkan dia biasa saja, tidak ada rasa takut dalam hatinya. Apalagi cuma perkara-perkara yang biasa. Nah, kalau sudah seperti ini bahaya. Kenapa? Karena ini susah masuk, ini nasihat susah masuk, ya. Kemudian teguran-teguran dari Allah susah masuk. Takutnya dia akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan teguran itu justru akan membinasakannya. Jadi itu yang ketiga, kiat yang ketiga adalah menjauhi dosa dan menjaga keselamatan hati kita. Dan yang terakhir ikhwan, bagaimana cara kita banyak mengingat akhirat adalah banyak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Bagaimana caranya? Baca Al-Qur'an. Tidak tahu artinya, baca terjemahan. Tidak cukup terjemahan, baca tafsir. Ya. Seorang muslim wajib punya Al-Quran di rumahnya, wajib punya terjemahan kalau dia tidak bisa baca bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, wajib dia punya buku tafsir di rumah. Ya. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin semuanya, wajib punya buku tafsir di rumah. Ya. Tafsir yang paling ringkas, tafsir As-Sa'di, ya, atau tafsir Ibnu Katsir. Ada mukhtasarnya. Tafsir Ibnu Katsir itu disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ada tafsir At-Tabari, ya, tafsir Al-Baghawi, dan semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, semua sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wajib dimiliki. Ya. Kenapa? Karena dengan kita memiliki buku-buku tafsir ini, ya, maka ini akan memudahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita mentadabburi ayat kauniyah, kita harus mentadabburi dulu ayat-ayat syar'iyah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, sadarilah bahwasanya kita sedang membaca ucapan yang diucapkan oleh pencipta alam semesta ini. Maka semua apa yang kita butuhkan ada di situ. Keberkahannya dapat, ketenangan hatinya dapat, ya, ilmunya juga dapat. Ya. Dan kalau kita dekat dengan Al-Quran, ya, dekat dengan tilawah, dekat dengan tafsir Al-Quran, maka insya Allah keberkahan juga akan semakin banyak Allah berikan kepada kita. Ya. Semakin banyak Allah berikan kepada kita. Maka sesering apa kita wajib membaca dan wajib mentadabburi Al-Quran? Sesering apa? Jawabannya adalah sejauh mana kita butuh dengan hidayah, sejauh mana kita butuh dengan keberkahan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita jauh dari Al-Quran, mau mengharap hidayah, mau mengharap keberkahan, susah. Ya. Karena hidayah dan keberkahan itu pertama-tama ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Nah, ini bisa direnungi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam
surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati mereka sudah ada gemboknya, sudah ada pengunci-penguncinya. Jadi Allah gambarkan orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an itu orang-orang yang sudah terkunci hatinya. Bahaya. Jadi buka gembok, buka kunci hati kita dengan banyak mentadabburi ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, ya. Banyak mendengarkan nasihat-nasihat, ya, terkait tafsir-tafsir Al-Qur'an dari para asatidzah kita, baik secara langsung kajian seperti ini atau secara online, ya. Karena itu yang akan menjadikan kita lebih, ya, mudah untuk mengingat dunia akhirat. Baik, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, beberapa kiat-kiat untuk memperbanyak mengingat akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini mendatangkan manfaat bagi kita, bagi diri kita, kemudian bagi keluarga kita sampai di rumah kita sampaikan kepada mereka. Dan insyaallah di masjid ini, Masjid Al-Hijrah ini, kajian kita rutin, ya, dari hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ya. Tinggal datang saja insyaallah. Di sini kajiannya rutin, ya, kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, dan semoga ini menjadi catatan amalan yang akan meringankan kita kelak di hadapan Allah di yaumil kiamat. Demikian, ada kurang yang kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.